Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas singkat mengenai logika matematika. Nah, untuk logika matematika atau materi logika matematika itu sering sekali digunakan ya, adik-adik yang digunakan untuk pada saat merangkai jaringan listrik ataupun digunakan pada pemrograman komputer ya, bahasa pemrograman daripada komputer. Nah, untuk mengawali materi kita mengenai logika matematika, kita belajar terlebih dahulu mengenai pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, yang pertama, kita harus awali dari pengertian logika matematika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, ini perlu kita garis bawahi adik-adik ya. Ada hasil pertimbangan akal pikiran di sini. Jadi tidak semua kalimat atau pernyataan itu masuk ke dalam logika matematika. Jadi harus memiliki arti di sini ya. Nah, yang kedua, kalimat berarti dan kalimat terbuka. Kita awali dari kalimat berarti terbagi atas dua, yaitu kalimat pernyataan atau deklaratif dan kalimat bukan pernyataan atau non-deklaratif. Nah, khusus untuk kalimat pernyataan atau deklaratif, itu kalimat yang tidak mengandung kalimat tanya ya adik-adik ya, atau pernyataan yang mengandung kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat harapan. Nah, jadi jelas untuk kalimat pernyataan ini dia memiliki nilai ya adik-adik ya. Hanya ada dua kemungkinan ya, kalau tidak benar bernilai benar, bisa jadi bernilai salah. Sedangkan kalimat bukan pernyataan atau non deklaratif itu tidak memiliki arti ya adik-adik ya. Artinya kalaupun dia ada arti, bisa saja arti dalam bentuk makna kiasan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, termasuk ke dalam kalimat non deklaratif ini yaitu kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat harapan. Nah, contoh kalimat daripada deklaratif atau pernyataan ini, yang pertama, semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, pernyataan P, semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, tidak semua atau dalam bilangan prima itu terdapat bilangan genap juga ya adik-adik. Satu-satunya dalam bilangan prima itu adalah dua ya yang mewakili bilangan genap. Berarti ini adalah sebuah pernyataan tetapi bernilai salah. Nah, ini termasuk ke dalam logika matematika. Dia memiliki nilai. Ya kalau tidak benar ya salah, seperti itu. Kemudian contoh B, itu pernyataan Q, jumlah titik sudut dalam suatu balok adalah 8. Nah, ini juga termasuk ke dalam bentuk pernyataan. Juga memiliki arti. Nah, di sini ini bernilai benar ya adik-adik ya. Untuk pernyataan Q, jumlah titik sudut dalam suatu balok adalah 8, itu bernilai benar. Nah, untuk yang pernyataan R, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Kusbini, ini juga termasuk ke dalam bentuk pernyataan. Nah, tetapi di sini bernilai salah ya. Sebab yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu adalah Wage Rudolf Supratman ya adik-adik ya. Maaf. Nah, begitu juga dengan jumlah hari pada bulan Mei adalah 31 hari. Ini pernyataan yang bernilai benar. Termasuk juga jika 2x sama dengan 6 untuk pernyataan T, maka x sama dengan 3. Itu juga sebuah pernyataan yang bernilai benar. Nah, berikutnya akan kita bahas mengenai kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Nah, ciri-cirinya adik-adik untuk kalimat terbuka, lihat saja dalam bentuk permasalahannya itu memiliki variabel atau tidak. Nah, misal 5P dikurang 10 sama dengan 15. Nah, ini kan dalam bentuk kalimat terbuka ya adik-adik. Kenapa mengandung variabel P? Kita tidak tahu kalimat atau pernyataan ini bernilai benar atau salah. Sebab nilai P itu
ya harus dipastikan dulu berapa. Nah, misal kalau P itu 5, maka 5 dikali 5 kurang 10, itu ya benar 15 ya, maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, misalkan lagi ketika P itu bernilai 2, nah 5 kali 2, 10, 10 kurang 10 sama dengan 0 ya. Nah, maka jadinya pernyataan ini bernilai salah. Maka disebut pula inilah kalimat terbuka karena mengandung nilai variabel. Begitu juga dengan contoh yang lain. Ya. Patung itu adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Nah, di sini ada kata itu ya adik-adik ya. Ini juga termasuk dalam bentuk variabel. Nah, patung itu adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Bisa saja yang ditunjuk itu bukan patung proklamator. Nah, jadi harus jelas yang mana yang untuk itu harus ditunjukkan yang sebenarnya. Maka ini bernilai benar. Jika yang ditunjukkan itu ya salah, maka ini bernilai salah. Begitu juga dengan yang contoh yang lainnya. Ini mengandung dua variabel ya adik-adik ya, ada X dan Y. Nah, berikutnya pembahasan mengenai lingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, di part pertama ini kita akan batasi materi kita itu hanya sampai di sini adik-adik ya. Lingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, yang pertama lingkaran. Lingkaran atau negasi digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Nah, bahasa sederhananya adik-adik, ketika ada sebuah pernyataan, misalkan pernyataan P, maka untuk menyangkalnya itulah yang disebut dengan sebuah lingkaran ataupun negasi. Nah, itu dinotasikan dengan notasi seperti ini adik-adik ya, dilambangkan dengan notasi. Nah, ini dibaca lingkaran P atau negasi P. Jadi jangan salah memahami adik-adik ya. Lingkaran dengan negasi itu sama ya. Nah, untuk tabel kebenaran, misalkan pernyataannya P, maka hanya ada dua kemungkinan yang tadi disampaikan. Untuk logika matematika hanya ada dua kemungkinan, ya bernilai benar atau bernilai salah. Maka lingkaran daripada pernyataan P, kalau dia pernyataan P benar, maka lingkarannya salah. Jika pernyataannya salah, maka lingkarannya bernilai benar. Seperti itu adik-adik ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Contohnya seperti ini. Pernyataan P, Jakarta ibu kota negara Republik Indonesia. Ini adalah pernyataan P yang bernilai benar. Nah, untuk lingkarannya, nah ini dilambangkan seperti ini, negasi P. Jakarta bukan ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, ini kan sebuah pernyataan yang salah. Ya. Sebab apa? Di pernyataan awal itu bernilai benar, maka negasinya itu bernilai salah ya. Atau negasi P, tidak benar Jakarta ibu kota negara Republik Indonesia. Ini bentuk lain daripada negasi P ya, adik-adik ya. Nah, berikutnya untuk contoh kedua, pernyataan Q, misalkan pernyataan Q, semua siswa SMK rajin membaca. Ini ada kata semua. Nah, untuk negasi Q atau lingkaran daripada Q, nah ini ada penambahan tidak semua. Tidak semua siswa SMK rajin membaca. Itu adalah untuk menyangkal pernyataan sebelumnya, adik-adik ya. Menyangkal pernyataan semua siswa SMK rajin membaca. Nah, maka untuk menyangkalnya tidak semua siswa SMK rajin membaca. Atau juga bisa kita buat beberapa siswa SMK rajin membaca. Sebagian siswa SMK rajin membaca. Atau ada siswa SMK rajin membaca. Seperti itu adik-adik ya. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini dalam bentuk kalimat matematika. Misalkan pernyataan P-nya 10 dikurang 3 lebih kecil dari 5. Nah, maka untuk menyangkal pernyataan P, ini negasi P, tidak benar bahwa 10 dikurang 3 lebih kecil dari 5. Nah, ini jarang sekali dipakai adik-adik ya. Nah, untuk kalimat matematika biasanya juga negasinya dalam bentuk kalimat matematika. Lebih tepatnya seperti ini, negasi P,
10 dikurang 3, nah kalau tadi lebih kecil dari, maka negasinya itu lebih besar atau sama dengan, nah maka ini 10 kurang 3 lebih besar sama dengan 5. Seperti itu adik-adik ya. Nah ini bisa dilihat untuk pernyataan yang menggunakan kata semua, ada atau beberapa, sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, itu negasinya bisa dilihat di tabel berikut ini. Misalkan lebih dari, maka yang kita gunakan negasinya nanti adalah lebih kecil atau sama dengan. Seperti contoh yang di 3 ya adik-adik ya. Lebih kecil, maka negasinya itu lebih besar sama dengan. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan sedikit membahas mengenai pernyataan majemuk. Nah, pertama adalah konjungsi. Yang disebut dengan pernyataan majemuk, pernyataan yang menggunakan kata penghubung ya adik-adik ya. Artinya ada dua pernyataan yang digabungkan atau dihubungkan menggunakan kata penghubung ya. Nah, untuk konjungsi, pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan menggunakan kata penghubung dan, kemudian dilambangkan dengan pi terbalik ya. Ini harus ingat ini adik-adik ya. Konjungsi itu berarti ada ciri khasnya dan, atau menggunakan kata hubung dan. Kemudian lambangnya seperti ini adik-adik ya. Ini harus bisa diingat karena nanti untuk step berikutnya atau part berikutnya itu kita akan banyak menggunakan lambang. Untuk contoh pertama, misalkan pernyataan P, saham adalah surat berharga. Pernyataan Q, saham diperjualbelikan di bursa efek. Nah, ini dibaca P konjungsi Q. Nah, saham adalah surat berharga, saham adalah surat berharga. Nah, dihubungkan dengan kata dan ya adik-adik ya. Dan diperjualbelikan di bursa efek. Nah, seperti itu. Ini karena ada dua kata yang sama, maka untuk membuat kalimatnya lebih efektif, sahamnya itu hanya digunakan di awal ya adik-adik ya. Nah, contoh kedua, 4 adalah bilangan komposit. Pernyataan yang keduanya atau Q, 4 adalah bilangan ganjil. P konjungsi Q, 4 adalah bilangan komposit dan bilangan ganjil. Nah, kira-kira seperti itu untuk memahaminya adik-adik ya. Jadi, konjungsi menggunakan kata dan, nah lambangnya seperti ini. Berikutnya kita masuk ke disjungsi ya, pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan menggunakan kata penghubung atau. Nah, perbedaannya kalau konjungsi dan ini menggunakan kata atau. Nah, lambangnya itu pi ya adik-adik ya. Ini sering terbalik nih. Untuk disjungsi, ingat disjungsi itu seperti huruf pi. Konjungsi yang pi terbalik ya. Contohnya pernyataan P, ponsel adalah alat komunikasi. Untuk pernyataan yang kedua, ponsel adalah alat transportasi. Maka P disjungsi Q, ponsel adalah alat komunikasi. Nah, ini ada kata penambahan atau ya adik-adik ya, atau transportasi. Nah, ini kuncinya ketika ada kalimat yang sama. Nah, supaya kalimatnya menjadi kalimat efektif, kita gunakan salah satunya saja di awal ya adik-adik ya. Nah, ini kan ada kata ponsel adalah alat. Nah, ini kan sama dengan di bawah, maka yang kita gunakan hanya satu saja di awal ya. Untuk contoh yang kedua sama dengan yang di atas ya. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kemudian pernyataan kedua, 3 adalah bilangan ganjil. Maka P disjungsi Q, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Atau, nah ada penambahan kata atau, 3 adalah bilangan ganjil. Seperti itu adik-adik ya. Berikutnya implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan menggunakan kata penghubung. Nah, jika maka kemudian dilambangkan dengan tanda panah satu arah menghadap ke kanan ya. Itu harus bisa dibedakan, hanya satu arah. Ini dibaca P implikasi Q. Untuk contoh, misalkan pernyataan P, hari ini hujan, kemudian pernyataan Q, setiap hari pada bulan April turun hujan. Nah, maka P implikasi Q,
Jika hari ini hujan, maka setiap hari pada bulan April turun hujan. Nah, ada penambahan jika, maka. Nah, hari ini hujan kan bisa dilihat adik-adiknya sama ya. Nah, setiap hari pada bulan April turun hujan juga sama. Nah, penambahannya ada jika, maka. Itu contoh kedua juga sama ya. 2/3 sama dengan 8. 11 adalah bilangan prima. Maka P implikasi Q, jika 2/3 sama dengan 8, maka 11 adalah bilangan prima. Nah, terakhir kita bahas diimplikasi. Itu menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Nah, lambang atau notasinya ini tanda panahnya dua arah ya adik-adik ya. Nah, itu bedanya dengan implikasi. Ini dibaca P diimplikasi Q. Contoh pernyataan P, manusia dapat hidup. Sedangkan pernyataan Q ada oksigen. P diimplikasi Q, manusia dapat hidup jika dan hanya jika. Nah, ada penambahan jika dan hanya jika ada oksigen. Nah, seperti itu untuk menghubungkan kedua pernyataannya menggunakan diimplikasi. Nah, contoh kedua, pernyataan P, 5 lebih kecil dari 1. Q, 3/2 lebih besar 9. P diimplikasi Q, 5 lebih kecil dari 1 jika dan hanya jika 3/2 lebih besar dari 9.